dijodohin. Mau dijodohin. Pokoknya gue harus kabur dari sini. Mau dijodohin. Pokoknya gue harus kabur. Aku gak mau kalau dijodohin. Semua laki-laki itu sama suka nyakitin hatinya cewek. Tamara, sayang, kamu dengar papa ya. Kamu batal nikah, itu bukan salahnya kamu. Memang dasar laki-lakinya aja kan yang penipu. Ayo. Tunggu dulu. Aduh, aku mau ke toilet dulu. Aduh, keras banget lagi. Bu, cepet Bu. Tamara! Tamara, tunggu nah. Aku udah tahu dijodohin. Gak mau dijodohin, pokoknya gue harus kabur. Aduh, au. Apa sebuah ada angkot? Bang, stop. Tamara. Stop. Tamara. Angkot, Bang. Tamara. Stop. Mama. Maafin aku, Ma. Pa, aku gak mau hidup aku nanti malah menyesal. Aku udah kapok. Semua laki-laki itu sama. Gak ada yang bisa dipercaya. Itu Tamara kabur. Iya. Nanti papa suruh orang papa buat cari Tamara. Udah mama tenang aja. Kamu cari anak saya. Dia pergi naik angkot. Nanti saya kirim foto angkotnya ke kamu. Tawari saya. Anak kenapa sih? Padahal ini orang baik loh yang mau dikenalin. Iya, Cocok udah. banget buat Tamara. Kenapa sampai kabur kayak gitu sih, Pak? Mama udah mama tenang aja. Papa yakin Tamara nggak akan pergi jauh kok. Kenapa sih, Neng? Ku naon atuh Neng, maneh heboh pisan, aya naon? Maaf. Bang, saya mau nanya ini di mana ya? Ini teh di Cihideung, Neng. Hidung? Nya, mohon. Bang, ya udah Bang, saya turun di sini ya, Bang. Bang, saya minta maaf banget, tapi saya nggak bawa dompet, nggak bawa tas. Nanti kalau saya ketemu sama abangnya, saya bayar ya. Oke, Bang, Tunggu, Neng, dikira angkot saya nggak pakai bensin apa, Neng? Neng! Akang, oi, ayo buruan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ini cewek nggak ngeliat mobil apa gimana sih Mas meleng kayak gini? Kunahan eta? Kumaha tuh dok? Pak Kades, saya minta izin ya bawa dia ke rumah Pak Kades, biar saya periksa. Iya, ayo dah. Bar. Iya. Kamu tenang aja, nggak usah khawatir. Saya cuma mau ngecek kondisi kamu aja kok. Ini aku di mana? Kamu di desa Cihideung. Desa Cihideng. Kalau boleh tahu, nama kamu siapa? Alamat kamu di mana? Biar kita semua kasih tahu kabar orang tua kamu di rumah. Gue gak mau pulang. Gue lagi menghindar ketemu laki-laki yang dijodohin sama mama papa. Apa gue pura-pura amnesia aja ya? Dia masih shock, coba tanya KTP-nya aja. KTP kamu ada nggak? Atau kartu tanda pengenal yang lain? Sim. KTP. Ya? Gue gak tahu apa-apa. Kenapa gue gak inget nama gue sendiri ya? Aduh. Au. Kumaha tuh dok? Jangan sih yang kayak geger otak. Izinin saya buat periksa kamu. Astagfirullahaladzim. Neng gak boleh gitu. Iya lagian kan gue udah bilang sama lo jangan periksa
periksa gue, jangan sentuh-sentuh gue. Ya udah tuh dok, mendingan biarkan Neng ini tenang dulu. Mungkin dia masih trauma. Perempuan galak kayak gitu mah susah jodoh. Lu sih ngomong apa sih? Emang iya. Biar kamu nggak salah paham, kenalin, saya Dr. Zaki. Dan ini rekan saya, Dr. Rafa. Kami berdua bertugas di desa ini. Iya, kenalin juga nih, saya Bu Kades. Ini suami saya. Dan kamu sekarang ini lagi di rumah saya. Makanya jangan teriak-teriak. Dikasih tahu teh denger. Kamu teh seumuran sama anak saya, si Ambar. Gimana sementara nama kamu Intan dulu ya? Ya minimal sampai ingatan kamu kembali pulih lagi. Intan. Kenapa? Cocok kok sama kamu. Ini teh nggak bisa dibiarin. Pokoknya dokter Zaki nggak boleh suka sama perempuan itu. Dokter Zaki teh miliknya Ambar. Pak, Ya. saya punya saran mungkin sementara Intan ini tinggal di kontrakannya Pak Kades ya. Kebetulan juga ada kamar yang kosong kan. Saya bakal janji Intan ini jadi tanggung jawab saya sepenuhnya. Iya. Ini tanggung jawab saya juga ya. Dokter Zaki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini teh nggak tahu tiba-tiba teh datang. Terus katanya si amnesia. Padahal si dokter Zaki teh nggak sengaja nabrak. Aku Ambar. Ini Intan. Dia kena amnesia karena barusan jatuh. Dok, ini kunci kontrakannya. Pak. Udah rapi kok. Sekali lagi terima kasih ya Pak. Ayo. Ayo Neng. Dia apaan sih? Astagfirullahaladzim. Tenang, ini temen gue nggak gigit kok. Aman. Awas pegang. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau pamit ke klinik juga kalau gitu. Ambar kalau mau jalan-jalan ke klinik sama saya boleh? Ayah wae dokter apa teh emang si Ambar teh sakit. Jalan-jalan Bu. Assalamualaikum. Salam. Ini juga aneh. Si bapak teh ini aneh. Bapak teh kenapa sih nggak ngobrol dulu sama ibu? Kan ngomong gitu, diskusi dulu, main kasih kunci aja. Pokoknya ibu teh nggak mau ya perempuan itu tinggal di tempat kita lama-lama terus gratis. Siapa yang mau bayar? Rugi Pak, rugi. Jangan gitu atuh Bu. Dia kan lagi ada musibah. Ya harus kita bantu. Bapak teh harus cari citra ke warga Bu. Iya, citra, cari citra. Perasaan istri nggak dipikirin, Bu. Ibu udah tuh, Ambar, kamu teh pinjamin bajunya ke Intan ya. Kayaknya Intan pas pakai baju kamu. Ya, Bu. lagi. Tuh nanya. Intan. Ayo. Iya buka dulu dong. Awas aja lo ya sampai lo tutup lagi. Ini udah dibuka. Silakan. Ya udah lo aja duluan yang masuk. Kenapa harus gue? Assalamualaikum. Awas aja kalau sampai dia macem-macem. Gue kan bisa teriak nih. Ayo.
Ini mah beda jauh banget sama rumah gue. Mana betah gue tinggal lama-lama di tempat begini. Enggak banget deh. Kamu nggak apa-apa kan tinggal di sini? Ya mau gimana lagi? Ini gara-gara lo sih bikin gue lupa rumah gue di mana. Ya maaf. Tapi saya janji saya bakal terus cek kondisi kamu sampai bener-bener tuh pulih ingatannya. Gak usah, mungkin juga bentar lagi ingatan gue pulih kok. Saya juga berharapnya kayak gitu sih. Kenapa Intan? Cicak! Cicak! Mana Cicak? Itu. Di bawah? Itu, dia tahu di mana? Itu. Di mana sih? Oh iya itu lari. Oh, dia lari ke bawah. Ini Cicak keren banget ini kerjaannya. Oh, itu. Nah, saya ambil ya. Aduh. Ini lewat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu ngapain sih pegang-pegang gue? Nih, biar. Maaf, Ambar. Ada apa, Ambar? Ini aku mau pinjemin baju kamu. Semoga cukup ya. Terima kasih ya. Cicaknya udah hilang, saya ke klinik dulu ya. Assalamualaikum. Oh ya, ini aku pinjemin baju untuk malam ini aja ya. Besok aku bawain baju lagi ya, buat selama kamu tinggal di sini. Makasih ya. Ya udah kalau gitu aku pamit ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini baju mana gatel banget lagi dipakai. Ih, kan sopai gini. Tamara kasihan banget sih lo. Gue tahu nih, ini pasti si dokter resek nih. Lihat aja gue kerjain lo ya. Ambar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf ya Intan. Baju aku teh cocoknya di kamu, makin cantik. Iya kebetulan pas banget. Bagus kan? Bagus. Cocok apanya? Ini sih biasa banget. Mana bahannya bikin gerah lagi. Maaf sebelumnya Intan. Aku teh kesini mau minta tolong sama kamu. Minta tolong apa? Minta tolong diajarin make up. Karena dari dulu aku teh penasaran. Aku ngeliat cewek di kota itu cantik-cantik, pinter dandan sama kayak kamu. Terus ini teh untuk rambut ya. Aku teh nggak ngerti cara pakainya, ini punya ibu. Ya ampun Ambar, kamu juga cantik banget loh sebenarnya. Cuma emang ya kamu kurang dipoles aja sih. Jadi kamu teh mau dandanin aku? Mau banget, apalagi aku juga suka banget tuh makeover gitu. Ya udah sini, ayo. Aku ajarin cara berstyle yang baik dan benar. Yuk, sini. Kamu duduk dulu di situ ya. Jadi coba aku lihat. Ini kayaknya style rambut kamu harus aku benerin deh. Aku boleh buka nggak? Boleh. Ya udah aku buka ya. Nah, kan sekarang jadi fresh banget. Cantik banget loh. Wah, cantik banget. Makasih banyak ya Intan. Sama-sama. Yaudah sekarang kita makan malam karena kamu udah ditungguin di sana. Boleh? Ya. Ya.
teh harus makan yang banyak. Ini teh ibu udah masak spesial buat dokter Zaki. Cara dokter Zaki teh di klinik udah seharian biar nambah tenaga. Sok. Makasih Bu. Sayurnya sendiri. Gak usah repot-repot padahal mah Bu. Bu, saya juga seharian di klinik capek. Bapak itu juga. Badan Bapak begal-begal, Bu. Ya udah tuh ambil sendiri kan punya tangan. Iya betul. Oh ya Bu, nanti untuk tempat tinggalnya Intan, nanti saya yang bayar ya. Dokter Zaki mah itu mah gak usah dipikirin kalau masalah tempat tinggal. Cuman masalahnya teh sehari-hari gitu kan mau nggak mau ibu teh harus masak lebih gitu. Ya tenang aja Bu, nanti saya tambahin buat uang belanjanya juga ya. Dokter Zaki teh emang calon mantu idaman. Sama orang lain aja dia udah baik, apalagi sama calon mertua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa nih persoalan? Ya lu makan sambal doang. Enggak pakai nasi. Ya kagak itu. Ayo, itu depan. Lihat ini. Si Ambar teh menit cantik. Ini siapa yang dandanin? Aku. Kamu? Iya Bu, ternyata Intan ini pinter dandan loh Bu. Ya sebenarnya kebetulan aja sih Bu. Kebetulan aku emang suka dandan. Terus aku juga sempat ngambil kursus make up. Yaudah, ayo kalian berdua ikut makan ya. Pintar, kamu tuh nggak makan? Iya. Masakan istri saya enak. Nih, kamu cobain deh. Jengkolnya enak banget. Bu, Kenapa? Gak mau? Gak suka gitu? Kamu teh belum nyobain kan? Ini teh makanan favorit di sini. Semua warga di sini suka sama masakan ibu. Cobain dulu atuh. Cobain. Jengkol. Sok atuh dicoba. ini masak rendang. Enak banget. Iya enak banget ini kelihatannya. Wah ini enak banget Bu wanginya ya. Sok atuh cobain. Enak kan? Enak banget tuh, Neng. Pelan-pelan kamu makannya. Ini minum dulu. Bu ini enak banget Bu. Enak kan? Emang enaknya terus kayak pedas juga ya. Perasaan teh nggak pedas. Tapi bau nggak ya menurut gue? Itu siapa ya? Kok gue baru lihat? Seru nih yang gue kerjain. Satu, dua, tiga. Rasa banget sih.
Tadi kayaknya ada orang yang ngelempar pakai batu kerikil deh, tapi aku nggak tahu siapa. Ya ampun, itu sampai luka kayak gitu. Aduh, jangan si Umay lagi ini teh. Aduh. Umay? Siapa Umay? Umay teh adek aku, emang jahil dia mah. Ya udah kalau gitu aku ambilin obat luka ya. Nggak usah. Aku mau langsung balik ke kontrakan aja. Serius kamu teh nggak apa-apa ini? Iya nggak apa-apa. Ya udah aku teh juga sekalian mau ke warung. Mau ikut? Nah, nggak, duluan aja. Nah, tuh, aku duluan ya. Iya. Jangan-jangan bener nih. Adanya si Ambar yang nimpuk gue. Sakit. Intan, kamu ngapain malam-malam keluyuran? Ngapain kayak udah gede? Lagi nyari angin. Ngapain sih lo pegang-pegang? Tuh kamu kenapa jidatnya jatuh lagi? Enggak, bukan. Tadi tuh ada yang ngelempar jidat gue pakai batu kerikil tapi nggak tahu siapa. Si Ambar bilang dia kan punya adeknya tuh suka iseng. Apa jangan-jangan dia ya? Gedean lagi ah. Ih, ngapain sih? Lu tuh ya bener-bener ya, dari kemarin-kemarin pasti mencari kesempatan dalam kesempitan kan lo? Hah? Itu kan aku cuma khawatir. Aduh! Mama, remnya belum. Tuh, remnya belum. Boy! Sakit! Ih, lu ngapain sih? Udah stop! Gue bisa sendiri, gak usah sok nolong-nolongin. Bilangin juga. Ih, udah gak usah, gue bisa sendiri. Gue bilang gue bisa sendiri. Aduh. Au. Ih, sering banget sih nih cowok. Harus kontrakannya ke sana salah jalan ayo. Ya lupa. Nggak mungkin lupa dong kalau kayak gitu. Si Umay teh kemana sih? Udah jam segini kok masih belum pulang? Aduh, May. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dokter Rafa. Dari mana ini? Tuh kok pakai bawa pisang segala? Iya, tadi ada yang datang ke klinik pasien bawain ini. Langsung kepikiran sama ibu mertua. Ibu Kades. Maaf, Bu. Nggak ada remnya. Ya alhamdulillah tuh. Ini. Diterima nih ya. Silahkan. Nanti saya olah dulu ya. Nanti kalau udah jadi, saya kasih ke Dokter Rafa sama Dokter Zaki. Sip. Mantap. Tadi teh waktu arah kesini sempat ketemu sama Umi nggak? Nggak ada tadi. Aduh, si Umay teh kemana sih? Jam segini teh belum pulang. Bu. Tapi nggak jadi, Bu. Udah datang. Makan bubur sumsum, belinya naik motor metik. Assalamualaikum cantik. Waalaikumsalam. Manis bener. Bar sini senderan, istirahat dulu, emang gak capek? Hah? Sini. Kok capek? Kenapa capek? Ya bisa kamu lari-larian terus di pikiran aku. Dokter bisa aja. Tapi aku boleh nanya nggak? Boleh, mau nanya apa? Kira-kira sama penampilan aku yang kayak gini cocok nggak? Cocok. Terus kira-kira Dokter Zaki suka nggak ya sama penampilan aku yang baru? Tadi aku baru aja diajarin sama Intan. Kok Zaki? Lo kan yang di depan kamu nih aku. Ya kan Dokter Rafa sering banget puji aku. Betul. Udah ketahuan dong berarti suka sama aku. Betul. Tapi aku penasarannya sama Dokter Zaki. Kamu suka sama Zaki? Umay! Kok nggak salah? Aduh, astagfirullahaladzim. Ini anaknya kenapa sih? Maaf, Pak. Kebelet.
Dia setan aja. Bolot masa gitu. Raf! Au, Rafa! Zaki pelan-pelan. Tolongin gua, Raf! Raf! Ya. Kenapa lagi tuh Zaki? Bentar ya cantik. Kenapa? Ini bantuin gua dulu. Si Intan. Angkat. Ayo naon nih? Nggak tahu, Pak. Ayo. Ini kunci. Susulin aja kali ya, Pak? Ayo nah udah berisik. Kenapa ini? Kok bisa gini? Dia bahasnya di dalam aja ntar. Sakit. Lu tuh gimana sih? Lu sengaja ya? Mau bikin kaki gue makin sakit. Ya ampun, eta perempuan nggak tahu terima kasih. Iya, jangan galak-galak Kak Neng. Dokter Jaki tuh mau nolongin. Nih ya, kaki kamu tuh terkilir. Kalau nggak buru-buru dicek, nanti bisa tambah sakit. Ya udah tuh dok, bawa aja ke tukang urut. Pak, aku nggak mau apa. Ya udah kamu tenang aja. Saya bisa fisioterapi. Saya bisa kasih pijitan ringan supaya kamu cepat pulih. Dokter Jaki teh hebat ya Bu. Serba bisa. Kebetulan saya belajar ilmunya juga kok, Pak. Oh. Ya itu loh Pak, hebatnya teman saya. Dia cari ilmu. Kalau saya, dia nyari istri. Jadi gimana? Kamu izinin saya nggak buat pijitin kamu? Iya, tapi jangan kencang-kencang. Ya udah kalau emang udah kerasa kencang, kamu tahan. Bismillah ya. Sakit! Kenceng banget. Biar saya bantu ya, takutnya dokter Zaki capek. Gak usah Ambar, biar saya aja, nggak apa-apa. Coba sekali lagi ya, bismillah. Dok, udah atuh dok, jangan dipegangin terus itu kakinya. Itu kan cuma terkilir ringan gitu aja. Mendingan kasih waktu buat istirahat. Iya, ya udah. Aku mau tidur aja deh. Gue mau tidur. Ya udah kalau gitu, kita semua pamit pulang ya. Ya Nggak apa-apa ya. Tinggal. Assalamualaikum. Neng, sini. Tadi kamu ngeliat kan perempuan amnesia itu meni nyebelin, nggak tahu terima kasih. Udah ditolongin sama dokter Zaki teh meni malah galak pisan. Kamu lihat sendiri kan tadi? Iya, Ibu. Biarin aja atuh, Bu. Dokter Zakinya juga biasa aja kok. Nah itu dia yang ibu khawatirkan, Neng. Kalau misalnya nanti tuh perempuan amnesia teh sering deket-deket sama dokter Zaki, lama-lama dokter Zaki suka sama dia. Ibu teh nggak mau kayak gitu, makanya kamu teh harus ngomong atuh gelis. Kamu ngomong, kamu bilang sama dokter Zaki kalau kamu teh suka. Bu, dokter Zaki teh nggak suka sama cewek agresif kayaknya. Aduh, kamu teh cari cara lain atuh, Neng. Pepet sampai hatinya teh luluh. Gitu, pokoknya ibu teh nggak rela kalau sampai dokter Zaki teh suka sama perempuan amnesia itu. Titik. Bu, masa iya aku harus sakit biar dapat perhatian dokter Zaki? Bang, maaf bang, saya mau nanya bang. Abang pernah lihat atau kenal orang ini nggak sebelumnya? Nggak lihat saya mas. Aduh, bang, abang jangan gitu dong. Coba bang lihat perhatiin aja gini. Ah, tuh, orang ini pernah naik angkot abang. Yang naik angkot saya mah banyak. Bukan 1, 2, 3. Aduh, tolongin deh bang. Abang ingin lihat lagi dah, ya. Tunggu. Ini, ya, saya lihat mas. Terus, abang tahu sekarang dia ada di mana? Ah, ini desa Cihideng kan? Iya, pas itu cewek itu bukan turun di sini tapi di situ. Oh, di sono bang. Ya. Ya udah bang, makasih bang ya. Ya. Tapi tadi gua Mas, ke sono udah mas. nggak ada. Gua cari tempat lain aja dah. Mana lagi ya? Desa Cihideng kan luas. Wah, harus cari kemana lagi?
Iya. Mbak. Ya? Mbak Tamara ya? Mbak Tamara anaknya Pak Hendra. Mbak. Mbak, saya bukan orang jahat. Saya cuma mau bawa pulang. Ayo Mbak, ikut Mbak. Mbak, jangan. Lepasin dia. Siapa lu? Lu nggak usah campur ya? Saya bukan siapa-siapa. Banyak omong lu. Dokter Zaki! Dokter Zaki! Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Tangan lo nggak apa-apa? Makasih ya udah nyelamatin gue. Itu udah jadi kewajiban saya. Karena selama kamu di sini, kamu jadi tanggung jawab saya. Ya, cuma lain kali kalau mau kemanapun atau butuh apa-apa, infoin saya. Ya. Ngapain? Lagian juga gue nggak butuh pertolongan dari lo dan gue juga nggak mau ketergantungan sama orang lain, termasuk lo. Ya udah lain kali hati-hati ya. Cuma saya lihat kayaknya orang itu punya niat yang buruk sama kamu. Karena akhir-akhir ini juga banyak penculikan di sini. Dan saya takutnya dia salah satu sindikat penculikan. Saya mau ke klinik. Kamu mau ikut? Ikut nggak? Iya ikut. Yaudah. Kayaknya pengetahuan agamanya dia bagus deh. Sampai-sampai ada tasbih sama Al-Quran di meja dia. Intan? Zaki, tangan kamu gimana? Gak apa-apa, Tan. Kayak kamu gimana? Udah enakan? Udah mendingan sih. Saya izin periksa kayak kamu boleh? Boleh. Pelan-pelan. Kalau beneran mau periksa gue kan? Ya jelas lah, sekarang kamu ada di mana? Ada di klinik saya. Iya udah, tapi pelan-pelan. Dokter Zaki, aku mau... Ambar? Kenapa sakit tenggorokan? Udah sama saya aja biar saya periksa. Ya, sibuk. Ayo, udah. Ayo, nih, sini. Lalu kenapa tenggorokannya sakit? Kebanyakan makan gorengan ini mah. Saya lanjut lagi. Pelan-pelan ya. Ya. Kalau udah insinyur mah harusnya langsung diterima. Kecuali tamatan SMA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Nek. Kamu teh kenapa? Kok ini ada obat segala sih? Kenapa kamu? Ambar sakit, Bu. Sakit? Iya. Ya udah tuh istirahat. Iya, Ambar juga mau kamar ini. Ya. Gak apa-apa kan? Saya temenin kamu jalan-jalan. Soalnya saya khawatir, takutnya penculik tadi tuh masih ngejar kamu. Ya nggak apa-apa juga sih kalau lo nggak sibuk. Ya, sebenarnya juga saya nggak selalu ada di klinik kok. Kadang saya ada beberapa kunjungan ke rumah warga. Ya, Rafa juga sama. Karena banyak pasien yang lebih milih buat dirawat di rumah ketimbang ke klinik. Oh gitu. Kelihatannya sih ini cowok emang tulus, baik, nggak kayak mantan gue, tukang tipu.
Tapi gue nggak boleh gampang percaya. Sejuk ya di sini. Ya. Pak dokter, tolongin ibu saya. Ibu kamu kenapa, Nak? Ibu saya mau melahirkan. Melahirkan? Tadi saya ke rumah Bu Bidan, tapi Bu Bidannya nggak ada. Sebentar, Nak. Apa nggak ada lagi? Lu gak bisa bantu lo kok. Beneran? Iya beneran. Ya udah, kita sekarang ke sana ya. Ayo. Ayo cepat Pak dokter, ayo. Ibu relax ya. Ibu tenang ya, Bu. Sakit terus ini gimana? Kamu temenin ibu. Ibu lagi ya, Bu ya. Ibu yang tenang ya, Bu. Makan, Bu, terus. Bu, alhamdulillah. Bannya udah pecah, Bu. Sekarang lebih diatur lagi nafasnya ya, Bu ya. Lebih relax. Ya bagus. Sakit. Ya. Intan. Air. Bantai lo, Bang. Ayo buruan, Bu. Kita lagi. Bu. Terus, Bu. Ya. Ibu lihat lagi. Sakit. Ya, bagus. Bukan air minum. Air hangat dikasih baskom. Aku aja Kak yang ambil. Ya udah, tetap tanah. Ayo, Bu. Kenapa diminum? Aus. Ya udah. Dorong, Ibu. Dorong terus, Ibu. Kita lagi, Bu. Dekap ya, Bu ya. Pelan-pelan, Bu, pelan-pelan. Alhamdulillah. Makasih, Dok. Teteh, kalau nggak ada kalian, mungkin anak saya tidak selamat. Atas izin Allah, Bu. Iya. Oh iya, Bu. Suami Ibu kemana, Bu? Suami saya lagi di luar kota, Dok. Boleh azan, Dok? Gak apa-apa, Bu. Maaf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat ya, Bu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makasih ya, kamu udah bantuin saya. Iya, sama-sama. Tapi ini bakalan jadi pengalaman yang gak akan pernah aku lupain sih. Ternyata gitu kalau perempuan melahirkan ya. Iya. Makanya nggak salah kan kalau surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Bayangin aja nih, seorang ibu itu mengandung 9 bulan, memperjuangkan agar kita lahir dengan selamat, membesarkan kita. Makanya seorang ibu tuh bisa disebut wanita yang paling hebat dan istimewa di dunia ini. Oleh sebab itu juga kita sebagai anak, cara untuk melakukan balas budi ya dengan cara kita hormat sama orang tua kita. Kenapa? Kamu rindu ya sama orang tua kamu? Iya sih, tapi kayaknya mereka sibuk deh. Makanya nggak nyariin aku. Nggak mungkin kali. Saya yakin mereka semua, orang tua kamu tuh pasti bakal nyari kamu kok. Orang tua mana coba yang nggak khawatir? Ya semoga aja ingatan kamu cepat pulih dan kamu bisa ketemu sama orang tua kamu. Ya. Amin. Amin. Zaki, aku mau nanya deh. Kamu kenapa sih malah lebih milih tugas di daerah terpencil kayak gini deh? Kenapa kamu nggak buka praktek sendiri atau nggak kerja di kota gitu? Ya sebenarnya bisa aja sih. Cuma saya lebih milih ilmu yang saya punya ini bisa bermanfaat dan untuk nolong orang-orang yang ada di kampung ini. Zaki, hujan. Gimana kalau kita neduh? Yuk. Sendal kamu. Sebelah sana aja tuh. Ayo bro, pelan-pelan. Zaki, awas licin. Iya emang licin, namanya juga di sawah. Awas. Oh, Zaki, kamu ngapain sih buru-buru? Orang hujan udah reda. Tuh, lihat. Orang hujan. oh iya. Ya udah di situ aja kali.
Awas licin. Ada. Tuh. Hati-hati. Sakit nggak? Enggak. Malu iya. Oh ya, tadi sampai mana ya? Tadi tuh sampai alasan kamu kenapa milih buat tugas di sini karena kamu mau berbagi ilmu gitu. Ya, jadi sebenarnya bisa aja sih kalau saya itu tugas di kota gitu sama si Rafa. Cuma saya lebih milih buat manfaatin ilmu saya yang saya punya biar bisa nolong orang-orang yang ada di kampung ini. Masih lucu banget sama kamu tadi pas jatuh. Ya, hujannya udah reda padahal tadi seru ya ngobrol di sungai. Ya seru sih, cuma kan ini lagi hujan deras gini takutnya air sungainya tuh naik. Terus kita ke bawah arus gimana? Masa ya nanti kita hanyut kira aduh ya. Sorry. Sorry. Aduh, apa ini ya motornya? Gak nyala-nyala. Dokter Zaki kemana lagi? Mana hujan? Pokoknya aku tuh harus tetap cantik walaupun hujan kayak gini. Halo. Dokter Rafa? Dokter Zakinya kemana? Kok dokter Rafa yang datang? Tadi teh aku minta tolong sama dokter Zaki. Iya tahu. Zaki lagi sibuk, makanya nggak bisa kesini. Aku takut kamu kenapa-napa. Mana lagi gerimis kayak gini, makanya langsung kesini. Motornya kenapa? Mogok. Kayaknya teh abis bensin. Ya udah bentar tunggu sini ya, biar aku cari bensin dulu. Bentar. Bar, ini nggak ada standar 2-nya? Iya nggak ada dokter. Maaf ya ngerepotin. Gak apa-apa. Udah nih. Udah nyala, Bar. Makasih ya dokter. Iya, sama-sama. Bar, lain kali kalau perlu apa-apa langsung hubungin aku aja. Nggak perlu ke Zaki, takut lagi sibuk. Ya udah, sekarang mendingan kamu pulang. Hati-hati ya. Aku pamit. Kenapa? Kita pulang bareng aja ya. Gas?
Pak Dokter Rafa, ini teh nggak jalan-jalan? Pegangan, takut kamu jatuh. Ngojek dah. Kenapa? Nggak apa-apa. Kelas. Gue lihat-lihat, makin hari kayaknya makin dekat sama Intan. Kayak bentar lagi jadian. Woi, gua nggak ada apa-apa kali sama Intan. Ya udah, iya akuin aja. Intan tuh emang cantik, walaupun galak ya. Dan gue yakin dia itu ada perasaan sama lu. Sekarang permasalahannya, lu ada perasaan nggak sama dia? Ada ya? So tau lagi, kayak pakar cinta lo. Wih, gue emang dokter. Spesialisnya cinta. Sekarang gini, iya lu bisa bilang nggak apa-apa. Mata lo tuh tapi nggak bisa bohong. Jangan-jangan benar. Dokter Zaki suka sama Intan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hambar. Dokter Zaki, Dokter Rafa, ini ada makanan. Oh, makasih. Makasih ya, Mbak. Dokter Zaki kemarin kenapa nggak jadi datang? Oh, kemarin saya lagi sama Intan, Mbak. Tapi saya langsung kasih tahu Dokter Rafa kok. Iya, untung ada gua kan. Kalau nggak, bingung pulangnya gimana. Syukur deh, lo bantuin dia. Saya permisi dulu ya, mau sholat. Kalian duluan aja yang makan. Iya. Mari, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hujan gerimis di perahu baja. Kalau mau nangis di sini aja. Bar, kamu tuh terlalu sibuk sama cinta yang belum tentu kamu dapetin. Padahal di depan kamu tuh ada orang yang udah siap nyambut cinta kamu. Bar, jujur, dari awal ngeliat kamu, ketemu sama kamu tuh aku udah suka sama kamu. Ya tapi, kalau emang ternyata kamu gak ada perasaan apa-apa sama aku, ya gak apa-apa, aku mundur teratur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng? Neng? Sini atuh. Nyelonong wae. Ibu. Salim dulu. Ini kenapa ini? Ini pasti gara-gara dokter sakit ya? Ibu nih. Hambar senyum salah, nggak senyum juga salah. Ih, Neng dengerin ya. Ibu teh seneng kalau ngelihat anaknya teh bahagia. Terus apalagi kalau jadian sama Dokter Zaki. Karena apa? Dokter Zaki itu teh calon mantu idaman ibu. Ibu bisa nggak sih ibu stop ngomongin Dokter Zaki terus, Dokter Zaki terus. Ibu tahu nggak? Enggak. Dokter Rafa juga baik. Kak Zaki nambah. Bu, Hambar. Kalian teh siap-siap ya. Nanti malam ada acara kajian di masjid. Ada Ustadz. Kamu teh kasih tahu Dokter Zaki sama Rafa ya. Suruh mereka datang. Ajak si Intan. Iya Pak. Ya udah deh. Hambar ke kamar dulu ya, capek mau bobo dulu. Ingat Dokter Zaki. Pak Ibu. Zaki. Bu, kopi. Abis. Hah? Ibu. Neng, ibu tolong dong. Sini
sini atuh. Awas kamu teh nanti ketusuk. Tuh kan, ibu bilang juga apa nanti ketusuk. Makanya kamu teh harus nurut sama orang tua. Karena apa? Orang tua teh tahu mana yang terbaik buat anaknya. Iya ibu. Apa gue udah kelewatan ya? Sampai pergi dari rumah. Neng, hayu atuh Ambar Iya. Astagfirullahaladzim. Si Intan teh kenapa masih di sini sih? Itu semua orang warga tuh udah pada kesana ke masjid. Maaf Bu, tapi emangnya harus banget ya Bu? Iya Intan. Jadi teh di sini di kampung ini setiap bulannya itu ada pengajian dan selalu ada ustadz yang datang buat ngasih kajian. Jadi setiap warga teh harus datang. Harus banget rame-rame ke masjid gitu? Ya iya atuh rame-rame. Hayu. Kamu teh kan tinggal di sini. Mau nggak mau kamu tuh harus ngikutin budaya di sini. Iya Bu, tapi kan aku nggak ada kerudung. Emangnya boleh masuk masjid nggak pakai kerudung? Ya ampun, udah atuh tenang aja kan ada kerudung aku. Kamu bisa pakai kerudung aku. Ya udah, aku ambilin bentar ya. Tunggu ya Bu. Makasih Ambar. Aduh ya Tuhan, gimana di masjid ya? Aduh, ampun deh gue. Kenapa sih hidup di kampung begini banget? Harus ke masjid, harus sholat berjamaah. Loh, gue di Jakarta ke masjid aja mana pernah. Sholat aja gue jarang-jarang. Sini gue harus kayak begini. Dan sampai kapan coba gue, ampun. Makin curiga gua kalau Intan gak amnesia. Kamu melihat anak saya? Yakin itu Tamara? Di mana? Di perkampungan daerah Bogor. Yaudah. Kalau emang bener itu anak saya Tamara, kamu cepat kirimkan alamatnya ke saya sekarang ya. Iya sekarang. Itu Tamara ketemu ya? Hah? Itu anak buah papa yang telepon? Iya Ma. Dia bilang katanya dia melihat Tamara di perkampungan daerah Bogor. Ya tadi papa sih udah minta dia untuk kirimin alamatnya. Jadi biar kita bisa cek langsung ke sana untuk memastikan tuh benar Tamara atau bukan. Aduh, alhamdulillah Pak. Seenggaknya ada pencerahan kan. Tapi kalau emang benar Tamara, apa iya dia betah Pak di kampung selama itu? Ya, kamu lihat aja sendiri. Buktinya dia bertahan sampai saat ini ya. Ya, papa juga nggak nyangka sih Ma. Tadinya papa pikir dia nggak akan bisa bertahan lama karena dia nggak bawa apa-apa. Tapi ternyata papa salah. Alhamdulillah, Allah masih memberikan nikmat sehat buat kita semua. Sehingga kita dapat berkumpul di sini untuk melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya, yaitu tentang kasih sayang orang tua kepada anaknya. Kasih sayang orang tua kepada anaknya itu sepanjang jalan bahkan tidak akan pernah terputus. Bagaikan matahari menyinari dunia. Setiap orang tua pasti tidak mau melihat anaknya salah langkah ataupun salah jalan. Bahkan setiap orang tua pasti menginginkan yang terbaik buat anaknya. Walaupun sebagian mereka merasa perhatian yang diberikan oleh orang tuanya tidaklah penting buat mereka. Mengira semua perbuatannya itu merasa tidak nyaman dibuatnya. Kamu kenapa nangis? Aku kangen, Zak. Aku kangen banget sama papa aku. Tapi aku nggak tahu mereka di mana. Aku benci banget sama diri aku, Zak. Kenapa sih aku pakai lupa ingatan segala?
Kamu gak perlu salahin diri kamu, Intan. Wajar kok kalau kamu rindu sama orang tua kamu. Saya yakin orang tua kamu di luar sana pasti rindu juga sama kamu. Mana ada orang tua yang tenang sih anak gadisnya di luar sana. Dan setiap anak pasti punya salah. Itu juga sebaliknya. Tapi sesalah-salahnya anak, orang tua kita pasti akan memaafkan. Zaki, terima kasih ya. Kamu udah selalu ada. Terima kasih juga udah selalu bikin aku nyaman di setiap dekat kamu. Aku boleh nggak minjem bahu kamu? Dokter Rafa, kok bisa di sini? Ya tadi aku lagi jalan. Terus aku lihat kamu. Terus aku lihat bunganya di situ. Ya aku petik aja. Ya nggak tahu aku soalnya kepikiran aja pengen ngasih kamu. Soalnya sama-sama cantik. Tapi Udah, aku tahu. ternyata dokter Rafa yang selalu kasih perhatian ke aku, bukan dokter Zaki. Buat apa juga aku maksain orang yang gak punya perasaan sama aku. Aku harus belajar buka hatiku untuk kamu, Rafa. Beli selang di hari Senin. Yuk pulang. Aku temenin. Dokter Rafa. Nuhun ya. Selama ini teh udah mau selalu ada untuk aku. Ya memang. Aku tuh selalu berusaha untuk selalu ada buat kamu. Mungkin kamunya aja yang gak sadar. Sekarang teh aku sadar. Jadi untuk apa mengejar cinta yang gak pasti? Jadi Kenapa sekarang jadi deketnya sama dokter? kita... Ya biarin aja tuh. Kita... Ibu baunya tesnya sama dokter. Bu, Pak, mau nganterin Ambar pulang udah malam. Iya, ini kan udah ada ibu. Iya, ini mau pamit. Pak, mari Bu. Bar, aku pulang duluan ya. Dokter Rafa hati-hati ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ambar, kamu teh bener-bener gak dengerin apa kata ibu ya? Ih, maksud ibu teh apa sih? Ibu teh maunya kamu dekat sama dokter Zaki, bukan dokter Rafa. Kenapa sekarang dekat sama dokter Rafa? Kamu suka kan sama dokter Zaki? Bu, nggak bisa dipaksa atuh, Bu. Sekarang teh Ambar sadar kalau Ambar teh suka sama dokter Rafa. Ya ampun, Ambar.
Kenapa gue kepikiran Zaki terus ya? Masa iya gue suka sama dia? Tapi kayaknya gak mungkin deh secepat itu. Dokter Zaki! Tapi gue bingung banget. Masa iya gue ngungkapin perasaan gue duluan ke dia? Emangnya dia punya perasaan yang sama sama gue? Tapi dia perhatian banget sih sama gue dari pertama kali kita ketemu. Aduh, gak tau bingung. Ibu, Bu restuin dulu atuh Ambar sama dokter Rafa ya, Bu. Ya. Ibu ijab dulu. Terserah kamu aja, yang penting kamu bahagia. Bu. Yang penting Ambar bahagia, Pak. Iya. Yang penting kamu aman. Iya. Bapaknya nggak aman. Bapak tidur di luar. Tuh kan? Ya udah nggak apa-apa tuh, Pak. Yang penting Ambar bahagia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dokter Zaki? Ternyata kamu di sini. Saya nggak ganggu kan? Enggak kok. Ya. Ya, siapa tahu kamu pengen gitu ibadah kamu lebih baik lagi. Dari situ juga ada tuntunan wudhu lengkap dan juga bacaan-bacaan sholat yang lebih lengkap lagi. Kamu baca-baca aja. Saya kasih itu semoga bermanfaat aja buat kamu. Bukan gue gak bisa sholat kali, tapi kok ngomongnya gitu ya? Emang dia tahu kalau gue gak bener sholatnya? Apa emang Zaki perhatiin gue banget sampai dia mikirin kayak gini buat gue? Saya permisi ke klinik dulu ya. Iya. Jangan lupa dibaca-baca. Zaki. Ya. Terima kasih ya. Sama-sama. Jangan lupa dibaca-baca ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Tuhan, kalau emang laki-laki ini jodoh aku, dekatkan aku sama dia dan buka hati aku lagi ya Tuhan. Aku janji aku akan berubah. Ya Allah, ampuni segala kesalahanku. Aku tidak pernah menghadapmu. Aku percaya Engkau akan berikan jodoh terbaik buat aku. Jodoh yang bisa menjadi imam buat aku seperti Zaki. Dan jika memang Zaki jodoh aku, dia tidak akan membohongi aku. Coba lihat sana ya. Aduh. Aduh. Beneran nggak apa-apa? Niatnya sih mau nolong ya tadi. Intan, kamu teh kenapa sih? Kok kayak ada yang mau diomongin gitu? Bar, sebenarnya aku mau nanya sama kamu.
Boleh atuh. Nanya aja. Tapi aku bingung nanyanya gimana ya. Ih, Kok pakai bingung segala atuh? Kalau mau nanya, nanya aja. tapi beneran nggak apa-apa aku nanya. Ya iyalah. Bar, kan kamu nih udah lama banget ya temenan sama dokter Zaki. Kamu tahu nggak dokter Zaki tuh pernah punya pacar atau enggak? Tahu nggak? Kamu teh nanya kayak gini, kamu suka ya sama dokter Zaki? Enggak. Enggak kok, aku nggak suka. Aku cuma nanya aja. Ya kalau suka juga nggak apa-apa atuh Intan. Siapa sih yang nggak jatuh cinta sama dokter Zaki? Dokter Zaki itu emang baik orangnya, sopan, kasep lagi, ya kan? Tapi teh, yang tahu dokter Zaki teh cuma dokter Rafa, sahabatnya. Ngapain berduaan ngomongin saya ya? Dokter Rafa, aku tanya ya. Amber jangan ditanya dong. Enggak mau nanti pasti dia. Amber nanti dia pasti ngomong sama dokter Zaki. Amber jangan. Gimana? Enggak, orang enggak gimana. Amber. Enggak ada apa-apa juga kok. Enggak ada apa-apa. Ini Intan mau nanya. Hah? Nanya apa lu? Enggak, gue nggak mau nanya apa-apa. Ini si Amber ngaco banget. Amber jangan ngaco. Intan mau ya, nanya Amber. soal dokter Zaki. Gak apa-apa, gue udah tahu. Tahu apa? Lu suka kan sama Zaki? Enggak, gue nggak suka kok sama dia. Orang gue cuma nanya doang. Gak apa-apa lagi. Nih gue tau sama lu ya. Zaki itu gak pernah ngeliatin cewek lama-lama. Kecuali sama lu. Ya berarti dia suka sama lu. Masa? Heeh. Dia suka gitu sama gue? Tadi nggak penasaran juga kan? Iya kan nanya, nggak salah dong. Iya. Tapi dia udah pernah punya pacar belum? Nah, itu dia. Gue tuh kenal Zaki udah lama, tapi nggak pernah lihat dia pacaran. Dia tuh orangnya pemalu ya? Masa iya dia nggak punya pacar? Ya, iya sih. Gini aja daripada bingung-bingung. Apa? Mendingan gini aja, lu nyatain perasaan lu duluan ke dia. Biar dia bisa nyampein perasaannya juga ke lu. Ya kan? Sama kayak gue. Iya, gitu maksud gue. Ya udah, pokoknya mah kalau gitu kita mah dukung. Iya, dukung. Ya dukung, tapi nggak mungkin dong. Masa gue duluan, kan gue cewek. Lu nggak apa-apa dong. Ini emansipasi wanita. Udah nanti daripada bingung, biar gue yang ngatur. Supaya lo bisa ngobrol berdua sama Zaki. Jadi bingung kan gue. Kalau bingung pegangan. Ih. Silahkan. Aduh, ini jadi enak aku. Nih, sering-sering aja ya kayak gini. Boleh dong. Nih kalau kayak gini, aku bakal extension di sini lebih lama lagi. Cobain ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Datang lagi. Nah, Jak. Tungguin sama Intan tuh, mau ngobrol katanya. Apaan sih, Raf? Ya itu Intan mau ngobrol katanya penting. Dekat sungai tuh. Di sana. Oh, gue tahu. Gue ganggu ya? Iya. Enggak. Ya udah. Gue ganti baju bentar ya. Sana. Ganggu aja orang lagi asik. Coba atuh dimakan. Panas. Semangat Tamara. Lo pasti bisa ngungkapin perasaan lo ke Zaki. Dan gue juga yakin pasti Zaki suka sama gue. Finally ya Tamara. Lo bisa ngebuka hati lo buat laki-laki lain. Aduh, ini jadi deg-degan gini deh. Udah rapi belum ya? Intan.
Katanya kamu mau ketemu sama saya. Ada apa? Sebenarnya aku mau jujur sama kamu. Soal apa? Sebenarnya aku Ada apa, Intan? Kamu sakit? aku suka sama kamu. Iya, aku suka sama kamu, Zaki. Aku juga yakin banget kamu suka juga kan sama aku. Jadi kita bisa sama-sama. Tapi saya enggak. Maksudnya enggak? Maaf, bukan itu, Intan. Kita berdua nggak bisa sepemikiran. Saya juga nggak ada niat buat melangkah lebih jauh daripada pertemanan kita sekarang. Nggak mungkin, Zaki. Kamu selama ini peduli sama aku, perhatian sama aku. Aku juga yakin banget kok kamu punya perasaan yang sama aku. Sekali lagi saya minta maaf, Intan. Sebenarnya saya sudah dijodohkan oleh orang tua saya. Saya akan taruh. Jadi kamu udah dijodohin? Maafkan saya, Intan. Kejujuran yang keluar dari mulut saya berbanding terbalik dengan hati saya. Tapi saya nggak mau mengecewakan orang tua saya. Maafin saya, Intan. Tan. Saya juga sebenarnya suka sama kamu, Intan. Saya nggak bisa. Buat apa aku balik ke tempat itu? Buat apa aku berlama-lama di sana? Kalau ternyata aku cuma dapat penolakan seperti ini. Benar-benar memalukan. Kenapa sih aku selalu bernasib seperti ini? Dikecewakan sama laki-laki. Ya Allah, apa salah aku? Emang bener, Pak, ini tempatnya, Pak? Sepertinya sih, Ma. Kemana, Pak? Mana? Tamara? Stop. Pasti ada Tamara. Iya. Ya kan? Tamara, nak. Kamu nggak kenapa-napa kan? Maafin aku ya. Maafin aku selama ini aku gak pernah nurut sama mama sama papa. Maafin aku ya. Oke, sih.
dicariin juga. Gimana? Intan mana? Pergi. Hah? Pergi mana? Dia kan bukan orang sini, orang amnesia juga. Nanti kalau ada kayak gimana bahaya. Enggak. Hah? Dia nggak amnesia. Intan itu cuma pura-pura amnesia. Gue sebenarnya udah tahu lama. Tapi gue milih buat diem. Karena gue yakin dia pasti punya alasan buat itu semua. Tunggu, kalau Intan itu pura-pura amnesia, terus kenapa dia pergi? Apa jangan-jangan gara-gara lu tolak kali? Jak, dia mau ngajak ngobrol berdua itu karena dia mau nyatain perasaan dia ke lu. Iya bener. Gue udah susah-susah lo nyeting buat ngobrol berdua sama dia. Ya bukan itu, Raf. Terus? Gue cuma nggak mau aja menjalin hubungan sama wanita lain. Karena gue dijodohin sama orang tua gue. Hah? Dijodohin? Ya. Jadi sebenarnya apa yang terjadi selama kamu tinggal di sana, sayang? Cerita sama mama. Ma, kenapa sih nasib aku kayak gini banget? 2 kali, Ma. Aku disakitin sama laki-laki. Kenapa sih, Ma? Laki-laki suka banget nyakitin perasaan aku, Ma. Kenapa? Aku udah ngebuka hati buat dia. Dan dia juga udah sempurna banget di mata aku, Ma. Tapi dia lebih milih untuk ta'aruf dan dijodohin sama orang tuanya. Berarti itu tandanya anak itu taat dan patuh sama orang tuanya. Dan mungkin laki-laki itu memang bukan yang terbaik buat kamu. Ya kan? Nah, makanya Mama sama Papa pengen jodohin kamu, sayang. Karena Mama dan Papa sudah tahu latar belakang dari laki-laki yang mau dijodohkan sama kamu. Jadi Mama mohon kali ini aja kamu dengerin apa kata Mama dan Papa, sayang. Aku merasa udah gak punya hati lagi untuk siapapun. Hati aku udah sangat terluka sama penolakan Zaki. Aku udah gak peduli jodoh aku siapa. Meskipun aku masih berharap Zaki datang dan bilang kalau dia sebenarnya suka sama aku. Sayang, jangan cemberut gitu dong. Senyum, sayang. Senyum. Nah, gitu. Oke, senyum ya. Semangat dong, sayang. Iya, Ma. Masih di kuliahnya kan apa ya? Perkenalkan, ini anak saya Tamara. Loh, Intan. Intan. Kok Intan? Intan? Nama anak saya Tamara, bukan Intan. Saya waktu itu pernah bikin dia celaka, Tante. Lalu dia lupa ingatan, makanya saya kasih nama dia Intan. Maafin aku ya, Zaki. Aku pura-pura sama kamu kalau aku amnesia. Karena aku gak mau dijodohin sama orang tua aku. Tapi ternyata cowok itu kamu. Aku juga tahu kalau kamu pura-pura amnesia kok. Ternyata gini banget sih hidup di kampung. Harus sholat berjamaah lah. Harus ke masjid lah. Jadi selama ini kamu udah tahu
Kenapa kamu gak ngomong sama aku? Kalau boleh jujur, aku juga suka sama kamu. Tapi aku ikutin apa kata kedua orang tua aku. Dan karena bagaimanapun, jodoh itu bergantung kepada restu dari kedua orang tua. Tapi aku berharap, dan aku terus berdoa, kalau jodoh aku itu kamu. Jaki tadi baru bilang sama ibu, dia sebenarnya cinta sama perempuan lain. Ternyata perempuan itu yaitu kamu, Natamara. Ini apa? Lu, tunggu dulu dong, ini apaan sih? Kalian kok berdua pelukan? Kalian berdua ini kan belum sah. Jadi Zaki yang udah ngerawat aku selama aku di kampung. Dan Zaki juga yang udah banyak banget ngajarin aku hal-hal baik. Sampai akhirnya aku berubah. Dan ternyata juga Allah ngasih imam buat aku. Yaitu Zaki. Juga terima kasih sama kamu. Karena kamu udah buka diri aku. Dan aku sangat-sangat bersyukur sama Allah. Kalian udah ngirimin malaikatnya untuk aku. Izinin aku untuk membimbing kamu seumur hidup aku.